Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikhlatus Saadah, NIM 2100463. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah PAI yang diampuh oleh Bapak Dr. Cucu Surahman. Yang pertama, saya akan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Definisi agama. Di dalam definisi agama, terdapat banyak perbedaan arti agama di kalangan para ulama. Agama sebagai kepercayaan yang kita yakini memiliki berbagai istilah yang beragam. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang menunjuk pada sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu maupun Buddha. Sedangkan secara istilah, agama berasal dari kata gam yang artinya pergi, sebagaimana go dalam bahasa Inggris artinya pergi. Ada pula yang menyatakan bahwa agama berasal dari dua kata, yaitu yang pertama a, yang artinya tidak, dan gama yang artinya kacau, dan jika diartikan menjadi agama yang tidak kacau. Maknanya dapat diartikan bahwa agama merupakan suatu jalan peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia untuk mencapai kehidupan yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Namun, definisi agama yang sangat dikenal oleh para ulama Islam, yaitu menurut Muhammad Abdul Daraj, agama merupakan undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan di dunia dan di akhirat. Menurut Ar-Raghib Al-Hasyafani, agama merupakan nama apa yang telah diisyaratkan kepada Allah kepada para hambanya melalui para nabi agar mereka senantiasa mencapai kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, arti Islam. Islam pada hakikatnya adalah penyebutan bagi agama-agama yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasulnya. Dengan demikian, Islam merupakan sebuah agama yang dibawa oleh nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam hingga risalah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, Islam merupakan agama yang telah sempurna dan universal berlaku untuk seluruh umat manusia. Islam sendiri merupakan hidayah, satu-satunya hidayah dan agama akhir zaman yang memiliki misi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang paling mulia, dengan tujuan untuk menjaga hak-hak dasar manusia agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang efektif untuk memahami Islam menurut saya yaitu ada beberapa metode, namun untuk memahami Islam sendiri tergantung dua faktor, yaitu seberapa dalamnya para ahli mendalami ilmunya dan seberapa kreatifnya para ahli untuk menyajikannya. Dan beberapa metode diantaranya yaitu kita bisa memahami Islam melalui kajian-kajian pokok ajaran Islam, seperti yang dikatakan Nasruddin Razak dengan mempelajari ajaran Islam yang asli berupa Al-Quran dan Hadis dengan komprehensif dan integral. Lalu metode tipologi, yaitu sebelum memahami Islam, kita bisa terlebih dahulu memahami Allah bagaimana, memahami Al-Quran, memahami kepribadian Nabi, memahami situasi Islam di zaman Nabi, serta mempelajari kader-kader yang ada di zaman Nabi.
Cara saya menghayatinya yaitu dengan mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, serta mencari guru yang benar-benar paham tentang ajaran agama Islam. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa berasal dari kata qara atau al-qaraah yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Dengan maksud berarti menghimpun huruf-huruf kata dalam suatu pelafalan yang tersusun rapi atau bisa disebut juga bacaan atau tilawah. Namun secara etimologis berasal dari kata Qaryana yang berarti bacaan suci yang dibacakan dalam ritual keagamaan. Namun secara terminologis, Al-Quran sendiri merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Pokok-pokok Al-Quran tersendiri meliputi yang pertama ada akidah, yaitu yang berisi keyakinan meliputi keesaan Allah dan sifatnya, adanya malaikat, rasul, dan kitab-kitab Allah, yakin bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan terakhir, yakin bahwa Al-Quran merupakan sumber kebenaran, dan yakin adanya hari kiamat. Yang kedua yaitu ibadah atau mengabdi, dengan cara beribadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Yang ketiga itu ada muamanah, yaitu tata cara hubungan manusia antar manusia, seperti hutang piutang maupun riba. Dan yang keempat ada akhlak, yaitu pola perilaku manusia secara lahir maupun batin, yaitu akhlak yang baik seperti sabar, tawadu, rendah hati, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu ada hukum, yaitu menghindari segala perbuatan tercela agar senantiasa mendapat keberuntungan. Yang keenam itu kisah-kisah umat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir itu ada dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta, seperti adanya rotasi bumi. Cara saya berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan cara menjadikannya sebagai pedoman hidup agar senantiasa berada di jalan yang benar. Lalu kita bisa memahaminya, mengimaninya, mempelajarinya, mengkajinya, menghafalnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makna iman sendiri menurut saya yaitu suatu keyakinan, kepercayaan terhadap sesuatu, dan ketetapan hati tanpa adanya keraguan sedikit pun. Namun secara istilah mendefinisikan kebenaran Rasul terhadap semua yang disampaikan oleh Robnya. Dan dapat disimpulkan, seseorang dapat dinyatakan beriman bukan hanya mereka percaya terhadap sesuatu, namun mendorong mereka untuk mengucapkannya secara lisan dan melakukan segala sesuatu halnya sesuai dengan keyakinannya. Dan yang saya tahu dari iman yaitu iman merupakan fitrah yang sudah ada sejak lahir, dan saat itu pula kita harus diperintahkan untuk beriman. Untuk orang Islam, dengan membacakan kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan iman sendiri dapat memberikan ketenangan jiwa, iman dapat menjadi dasar pedoman hidup, iman dapat memberikan rasa cinta untuk mendapatkan berkah dari Allah, serta iman bisa menjadi kunci agar senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meningkatkan iman sendiri menurut saya yaitu yang pastinya harusnya senantiasa istiqomah dalam beribadah, seperti menjalankan sholat 5 waktu yang wajib maupun yang sunnah, memahaminya, bersedekah, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri, mempelajari lebih dalam ajaran-ajaran agama Islam melalui guru ngaji maupun menghadiri majelis-majelis taklim, dan yang penting menghindari segala perkara-perkara yang dapat melemahkan iman agar senantiasa kita berada di jalan Allah dan selalu istiqomah. Sekian jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Cucu Surahman selaku dosen pengampu mata kuliah PAI. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.